Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nindita Senawati. Saya mengajar di TK Darul Ulum, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan, serta pengalaman baru yang saya pelajari dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Dalam memaparkan video koneksi antar materi kali ini, saya akan menyimpulkan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang sering saya lakukan di kelas yaitu yang pertama, guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi anak, dan guru lebih sering menggunakan metode ceramah, sehingga peran guru jauh lebih aktif dibandingkan anak dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang sering saya lakukan di kelas yang kedua yaitu pembelajaran tidak berfokus pada anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah guru kurang memberikan kesempatan pada anak dalam mengeksplorasi sebuah masalah dan memecahkan masalahnya. Pembelajaran yang ketiga, pembelajaran lebih banyak fokus pada materi saja, sehingga guru sering kali lupa atau masih sangat minim memasukkan unsur sosial budaya, kultural, dan budi pekerti ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang keempat, suasana kondusif adalah fokus utama seorang guru. Dalam pembelajaran sehari-hari, seringkali saya mengharapkan suasana kondusif di dalam kelas. Hal ini tentunya kurang baik bagi anak-anak karena seorang guru kurang memberikan rasa nyaman dan kurang memberikan tempat eksplorasi anak untuk belajar. Pembelajaran yang kelima yang saya lakukan di kelas yaitu guru kurang memahami karakter anak. Di sini guru kurang memahami tentang potensi, bakat, dan minat anak. Bakat, minat, potensi anak tentunya sangat berbeda-beda. Tapi dalam proses pembelajaran seringkali saya sebagai seorang guru masih menyamaratakan pembelajaran untuk semua anak tanpa memperhatikan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa pemikiran yang berubah dari saya. Yang pertama yaitu, pembelajaran harus berfokus pada anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah, anak harus menjadi pembelajar yang aktif, di mana anak harus bisa memecahkan masalah secara mandiri, menjawab pertanyaan secara mandiri, merumuskan pertanyaan mereka secara mandiri, dan dapat bekerja kooperatif di dalam kelas. Rumusan pemikiran yang kedua yaitu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam hal ini, guru dapat menghadirkan sumber belajar yang lainnya. Misal saja, laptop. Guru dapat menyajikan sebuah video pembelajaran kepada anak, sehingga anak dapat secara mandiri mengeksplorasi masalah dari video pembelajaran yang dihadirkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan secara mandiri, dan menyelesaikan masalah yang ada dalam video tersebut secara mandiri. Konsep pemikiran yang ketiga yaitu memahami dan menghargai perbedaan setiap karakter murid. Seorang pendidik atau seorang guru harus bisa memahami masing-masing potensi, bakat, dan minat kemampuan seorang anak, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka secara berbeda-beda. Konsep pemikiran yang keempat yaitu pembelajaran yang bermuatan sosial kultural. Pembelajaran yang bermuatan sosial kultural tentulah sangat penting. Tidak hanya akademis saja yang harus dikembangkan pada anak, tapi budaya budi pekerti sesuai dengan daerah masing-masing sangatlah penting untuk perkembangan anak. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rencana yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah
Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, guru harus memberikan kesempatan pada anak mengeksplorasi pembelajaran. Guru harus memberikan suasana yang menyenangkan dan nyaman untuk anak didiknya. Rencana saya yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan anak. Dalam hal ini, saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan seorang anak, sehingga guru dapat mengetahui bakat minat anak dan dapat memfasilitasi pembelajaran anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Penerapan pembelajaran yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal sesuai dengan budaya setempat. Karena saya tinggal di Kota Magetan, tentunya budaya senyum, salam, dan sapa sangatlah erat dengan budaya Magetan. Untuk itu, saya akan menerapkan pembiasaan-pembiasaan tersebut kepada anak-anak setiap harinya agar anak-anak semakin mengerti dan semakin menjunjung tinggi nilai budi pekerti sesuai dengan kearifan lokal budaya Magetan. Dari pemaparan penjelasan saya melalui 3 pertanyaan pemantik, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. 2. Pendidikan tidak hanya akademis saja, tetapi nilai budi pekerti juga sangat penting. 3. Pendidikan sejatinya harus berfokus pada anak. Dan yang keempat, proses pembelajaran harus dikemas semenarik mungkin dan menyenangkan bagi anak sehingga anak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.